Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel IDPNI, channelnya Ken Susei dan X Magang. Oke, di video kali ini aku mau bikin konten yang berhubungan dengan tindakan kekerasan atau bullying. Karena baru-baru aja viral di media Jepang telah terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh peserta magang atau bisa kita bilang Jisuse ya. Tapi korbannya ternyata bukan dari peserta magang dari Indonesia, tapi dari Vietnam ya. Bagaimana sih kronologi kejadiannya? Mari kita simak bareng-bareng. Nah, tindakan kekerasan atau bahasa Jepangnya Buryoku ini memang kerap sekali terjadi ya. Tentunya di Jepang, karena di Jepang itu sangat menerapkan sistem senior dan junior. Jadi banyak sekali hal yang terjadi, kekerasan yang dilakukan dari senior ke junior. Nah, bahasa Jepangnya senpai ke koheinya. Tindakan penganiayaan ini dialami oleh peserta magang dari Vietnam. Ini adalah salah satu contoh saja. Banyak juga kejadian seperti ini yang dialami oleh pekerja asing lainnya, cuma tidak ada bukti atau ditutup oleh perusahaan penerima. Bahkan diancam agar tidak melapor. Tidak hanya kekerasan seperti ini, tetapi bisa dalam bentuk lain seperti tidak dibayar upah lembur, pelecehan seksual, paspor, atau buku tabungan diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, memang sering terjadi hal seperti ini. Ini sering banyak terjadi di sektor kerja konstruksi ya, karena kondisi yang mungkin kecapean, terus emosi melihat bahwa juniornya atau kohenya itu kerjanya kurang benar, seperti itu ya. Karena biasanya hal ini terjadi lantaran kurangnya skillnya ataupun kurangnya menerima dalam pembelajarannya. Karena sistem magang itu kita diajarin dulu cara kerja, baru setelah itu praktek kerjanya. Jadi buat kalian yang memang di bahasa Jepangnya kurang ataupun kalian sikapnya kurang disiplin, hal seperti ini akan terjadi kepada kalian. Itulah pentingnya belajar bahasa Jepang mahir. Kalau bahasa Jepangnya hanya sekedar bisa terus biasa saja, nah hal ini bisa terjadi. Karena biasanya kalau bahasa Jepangnya kurang atau komunikasinya kurang, terjadi hal seperti ini, mau lapor ke atasan, bingung ngomongnya, cara ngomongnya, kan biasanya seperti itu kalau memang bahasanya kurang. Jadi buat teman-teman, apabila terjadi hal seperti ini, segera laporkan kepada pihak TSK atau Tantosa Anda di Jepang. Usahakan untuk mengambil bukti agar memperkuat kita secara hukum ya. Jadi kalau memang hal ini terjadi ya, sekarang kan zamannya zaman sosmed, kalian bisa bawa HP kalian karena rekam di sosmed buat story atau gimana. Nah, bidang kerja yang sering ini memang konstruksi, kojo. Pabrik juga ada pekerjaan konstruksi, kojo gemba. Karena pekerjaan konstruksi di Jepang adalah orang-orang yang perilakunya keras. Jadi sebaiknya kita lebih teliti dalam memilih pekerjaan yang akan kita lakukan di Jepang. Jangan asal bisa berangkat saja ya. Kita perlu memikirkan masa depan kita di Jepang nantinya. Pekerjaan apa yang sebaiknya dipilih. Jadi buat teman-teman, jangan asal dapat job terima berangkat. Harus diperhitungkan dari sektor pekerjaan, apakah kita mampu atau tidak, terus perihal gaji dan lain-lain itu harus difikirkan baru kalian tanda tangan kontrak. Jangan asal nerima kerja aja, nanti siapa tahu kalian di sana malah gajinya kurang, terus dapat mengalami kekerasan dan sebagainya. Dan untuk pekerjaan apa yang sebaiknya dipilih ya sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian bisa di bidang semisal operator produksi, di bidang las, di bidang apapun, nah sesuai bidang kalian ya, kalian pilih yang sesuai bidang kalian, karena supaya nanti di Jepang kalian nggak belajar dari nol, kalian bisa tahu basicnya.
ya. Karena pada dasarnya program magang ini itu kalian di sana dilatih kerja dari nol kan, kalian akan belajar di sana budaya-budaya di sana kan beda banget, etos kerjanya dari Indonesia dan Jepang itu sangat berbeda. Oke, udah untuk penjelasannya, mari kita saksikan karena di sini aku ada cuplikan video tentang kekerasan yang terjadi. Nah, oke, kita tonton aja bareng-bareng ya. Nah, ini ya, ini terjadi, ini kelihatannya kalau dari videonya, ini video bidang kerja tanking Seiko, ini di Kakobe ya. Ini mau ngangkat besi di, misalnya pakai kren ditaruh di mobil bak, terus dia dipukul-pukul ya, tuh, tuh, pukul pakai apa itu? Coba dengerin. Nah, tadi dipukulin di atas mobil dan sekarang di dalam mobil pun dipukul-pukul ya. Tuh. Untuk suaranya ternyata nggak ada, jadi kita lihat visual videonya aja. Tuh. Ini mukanya di blur ya agar nggak mencemarkan nama baik seperti itu ya. Tuh, kalau ini ada suaranya. Tuh suaranya, iya. Tuh. Ini sepertinya kayak apa ya, kayak dibuat bahan percandaan ya dari pihak Jepangnya ya. Ini yang rekam pun ketawa-ketawa ini. Itu ya, dipegang, dipukul-pukul. Nah, kalau ini yang di dalam kantor ini nggak ngerti aku ini apa ini. Tuh, tuh. Ini malah jadi bahan percandaan ya kayaknya ya. Ini yang rekam pun malah ketawa-ketawa sendiri. Padahal hal seperti itu nggak baik. Duh. Udah. Tuh, dari videonya malah kelihatannya orang Jepang ini malah senang ya, merasa senang membuli kohenya. Memang hal seperti ini terjadi karena kalau di Jepang itu nggak peduli umur, nggak peduli jenjang pendidikan, yang penting itu bahasa dan bisa kerja. Kalau di sana, kalau bahasanya bagus, terus kerjanya bagus, mereka akan dihormati. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau bahasa Jepangnya jelek, nggak bisa kerja, malah dibuat bahan pembulian atau menjadi korban bully. Karena seperti pengalamanku sendiri waktu pas di Jepang itu hal tersebut juga terjadi. Bahkan koheku pun pernah digitukan, tapi nggak pakai kekerasan, paling cuma pakai omongan, goblok kau, baka ya ro, sine omae, seperti itu, hal-hal kotor saja. Kalau hal-hal fisik itu pas di perusahaanku alhamdulillah nggak ada seperti hal tersebut. Dan bahkan di Jepang itu ada temen kerjaku itu berumur sekitar nggak salah 60 tahun atau 70 tahun. Karena kelihatannya dianya itu kurang pandai atau gimana cara kerjanya, dan dia malah dibully sama orang Jepangnya yang masih muda tapi pangkatnya di atasnya. Dia malah disuruh-suruh, dibully, dikata-katain dan sebagainya. Ya memang seperti itu, kerja di Jepang itu atau magang di Jepang itu sangat keras. Jadi buat teman-teman kalau mau ingin bekerja ke Jepang itu usahakan bahasa kalian bagus ya, cekatan, terampil, disiplin ya. Dan itulah gunanya kalian belajar di LPK atau di lembaga, karena di situ kalian akan dididik, dipersiapkan untuk menjadi seorang pekerja yang siap mental dan disiplin. Ya jadinya seperti tadi, seperti orang Vietnam tadi, kalau memang
pembelajarannya kurang, materinya kurang, bahasanya kurang, ya seperti itu. Jadi sama aja sebetulnya, kalaupun di Indonesia kalau memang orangnya bodoh nggak bisa apa-apa ya otomatis dibully. Sama halnya di Jepang, dunia kerja di Jepang juga seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ini menjadi bahan pembelajaran kita. Kalau memang kita ingin bekerja di Jepang ya kita harus siap mental, siapkan diri kita, disiplin, bahasa Jepangnya harus bisa. Yang penting itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Jepangnya bagus ya nggak mungkin hal seperti ini tadi terjadi ya. Oke, mite kreator agato sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.